Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang riba dan permasalahannya. Sebelum Anda lanjutkan menonton video ini, ada baiknya subscribe channel saya terlebih dahulu ya, Wahyudi Mengajar. Terima kasih. Baik, kita masuk pengertian. Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis riba. Terbagi dua, yaitu ada riba dari utang piutang, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah riba dari transaksi jual beli, yaitu riba fard dan riba nasiah. Contoh riba qard adalah Andika meminjam uang kepada Antoni sebesar 10 juta dalam waktu 1 tahun. Dalam perjanjian, Andika harus mengembalikan sebesar 11 juta kepada Antoni. Uang sebesar 1 juta yaitu selisih antara 11 juta dan 10 juta. Nah, ini dinamakan dengan riba qard. Tono meminjam uang kepada Budi sebesar 10 juta selama 1 bulan. Budi mensyaratkan apabila lewat dari 1 bulan, yang harus dibayarkan oleh Budi adalah denda keterlambatannya sebesar 2%. Jadi yang dibayarkan 10 juta plus 2% menjadi 10 juta 200 ribu. Ini yang dinamakan riba jahiliyah. Contoh riba fard. Andi membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sejumlah 100 ribu. Kemudian menukarkannya kepada Ali. Ali menyerahkan hanya sebesar total 98 ribu. 2.000 ini adalah keuntungan bagi Ali karena dia memiliki uang kecil. Ini dinamakan riba. Contoh riba nasiah. Misalnya pada 1 Agustus 2020 Oni meminjam beras kepada Aisyah 200 kilo. Pada 1 Agustus 2021 Oni akan membalikan beras ini sebanyak 250 kilo. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus membalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba. Riba dalam pandangan agama. Yang pertama adalah riba dalam pandangan masyarakat Romawi dan Yunani. Kemudian yang kedua, riba dalam pandangan Nasrani. Dan yang ketiga, riba dalam pandangan Islam. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Plato, bunga merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat golongan kaya untuk memeras masyarakat golongan miskin. Bunga dapat menyebabkan perpecahan dan adanya perasaan tidak puas dari masyarakat golongan miskin yang selaku menjadi objek kezaliman. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar bukan sebagai alat menghasilkan tambahan berupa bunga. Riba dalam pandangan Nasrani. Dalam kitab Injil disampaikan bahwa bunga itu jelas dilarang. Beri pinjaman dan jangan berharap sesuatu yang lain. Lukas. Larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga akhir abad pertengahan yang berakhir pada abad ke-13. Berikut adalah larangan riba menurut Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Larangan riba menurut As-Sunnah. Rasulullah telah mengutuk baik bagi pembayar maupun penerima riba. Hadis riwayat Ibnu Hanifah. Rasulullah mengutuk orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba dan menjadi saksi, dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dampak negatif riba, yang pertama dampak ekonomi, yaitu inflasi. Secara nasional, pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga akan menyebabkan inflasi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Pembayaran surat pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Yang kedua, dampak sosial. Ketidakadilan. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapatkan bunga dari peminjam. Sebaliknya, peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam. Yang kedua, ketidakpastian. Di dalam perjanjian dipastikan bahwa peminjam akan mendapatkan keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Bunga. Yang pertama, besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian. Yang kedua, besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Yang ketiga, jumlah bunga yang diterima tetap meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun. Yang keempat,
Sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam. Dan yang terakhir, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Bagi hasil ditetapkan dengan resiko nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Yang kedua, besarnya bagi hasil hitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi. Yang keempat, sistem bagi hasil adil karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha. Yang kelima, tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil. Teori yang membolehkan pembebanan bunga, teori abstinence, disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atau supaya menahan diri dari kapitalis. Pihak yang memberikan pinjaman telah menahan diri untuk tidak memanfaatkan dananya dalam aktivitas usaha. Kreditor menahan diri untuk tidak menikmati kesenangan selama beberapa waktu, dan kesenangan ini diberikan kepada pihak peminjam. Yang kedua, teori produktivitas. Teori ini melihat produktivitas sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak memberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang. Yang ketiga, teori bunga sebagai imbalan sewa. Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sebagai sewa, sehingga pihak memberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa. Yang keempat, teori nilai barang pada masa mendatang lebih rendah dibanding nilai barang pada masa sekarang. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya di masa sekarang, serta kepuasan sekarang daripada yang akan datang. Nilai uang akan menurun dari waktu ke waktu, sehingga dibebankan bunga atas uang yang dipinjamkan. Yang kelima, teori peminjam memperoleh keuntungan. Teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur. Yang keenam, teori inflasi. Kenaikan harga secara umum membuat teori ini seolah-olah dapat membenarkan pembebanan bunga kepada debitur. Penganut paham ini menganggap logis pengambilan bunga atas uang yang dipinjamkan, karena uang dipinjamkan tentu tidak dapat digunakan untuk membeli barang yang sama pada periode mendatang, karena adanya kenaikan harga barang secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bertambah besar dan saya lebih semangat buat video edukatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.